Halo everyone, aku harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu diberikan kesehatan tentunya. Jadi di episode kali ini aku mau reaction ya sama konten-kontennya Nadia Oomara, karena kebetulan nih Nadia Oomara ini pas banget ada upload video itu berkenaan dengan perempuan yang mengalami delusi, dan aku penasaran banget sih sama sosok ini. Nah, sosok ini tuh namanya Sabrina. Kalau kalian udah nonton di sini, nah di channelnya Nadia Oomara itu emang menurutku tuh emang bener-bener seseorang yang emang sangat berambisi sekali sama sesuatu, sehingga dia mengalami banyak rentetan kejadian gitu, dan dia juga mengalami banyak delusi sehingga menyalahkan orang lain sebagai kambing hitamnya. Yuk simak ya. Dia kerja keras berbulan-bulan, semua impian Sabrina tentang hidup glamor, populer, dan juga disanjung-sanjung itu gak juga jadi kenyataan. Alih-alih dipuji atau dipuja, dia ini malah merasa makin kesepian dan makin ngerasa gak dihargai. Dunia yang selama ini dia kejar tuh ternyata kosong, dan dari sinilah Sabrina ini mulai merasa kayak gak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa betul-betul nerima dia lah gitu. Iya, jadi si Sabrina ini kayak merasa udah kerja keras untuk mencapai apa yang dia inginkan, untuk membeli barang-barang yang dia pengen gitu ya, tapi dia nggak mencapai itu terus gitu walaupun udah usaha keras. Lanjut ya. Frustasi, capek, dan ngerasa semua usahanya sia-sia. Akhirnya Sabrina ini ngelakuin hal nekat Pada suatu malam, tanpa dia bilang sama siapa-siapa, Sabrina ini lompat ya dari balkon lantai apartemennya, lantai 4 tuh, lompat ke bawah. Tapi takdir berkata lain, dia nggak langsung jatuh ke tanah, tubuhnya malah nyangkut di kanopi lantai bawah. Menunjukkan kekuatan dan ngelihat teman-teman perempuan itu bukan sebagai sahabat tapi sebagai saingan dia. Nah, dari situlah mulai kelihatan nih sisi dominannya. Dia suka merintah, dia suka ngatur, dan dia ini juga suka nekan orang gitu. Nah, semua ini dilakukan sama dia biar nggak ada lagi yang bisa ngerendahin dia kayak dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, Sabrina pun tumbuh menjadi remaja yang mendambakan kehidupan mewah dan glamor macam kawan-kawannya waktu itu. Tapi setelah dia lulus SMA sekitar umur 18 tahun, kehidupan ekonomi keluarganya justru makin gak stabil lagi. Nah, mau gak mau dia pun harus kerja lah itu kan, buat bantu menuhin kebutuhan dia sehari-hari. Waktu itu dia ngelamar kerja jadi penjaga stand makanan di pasar malam. Dia tuh waktu itu lagi jualan crepes jualan permen, jualan makanan-makanan kecil gitu lah. Tentu ya gaji yang dia terima juga gak seberapa kan dan dari penghasilannya itu yang cuman bisa dia penuhi adalah kebutuhan pokok dia aja. Gak bisa buat shopping, gak bisa buat nongkrong di kafe, gak bisa buat beli barang-barang mewah macam apa yang dilakukan sama kawan-kawannya saat itu. Nah, sayangnya setelah dia kerja waktu itu cuma kena luka ringan aja di punggung, tapi sejak malam itu hidupnya berubah selamanya. Nah, setelah peristiwa itu Sabrina pun mencoba menata dan melanjutkan hidupnya kembali ya kan. Dia masih lanjut lagi jualan crepes di pasar malam sampai jadi dia itu nggak nyerah ya. Sebenarnya dia tuh jiwanya bagus juga sih untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu, sampai dia kembali lagi untuk bekerja nih. Suatu ketika ada seorang pria keturunan Timur Tengah juga yang tertarik sama dia Pria itu bernama Oisem Midowni, akrab disapa Sam. Umurnya 24 tahun, 6 tahun lebih tua dibanding Sabrina kan. Dan dia ini adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi. Waktu pertama kali ketemu sama si Sabrina, dia coba dekati Sabrina juga menyambut ya kan. Dan beberapa bulan setelahnya mereka pun pacaran Nah, sejak pacaran sama Sam, kondisi finansial Sabrina mulai agak terbantu Sam ini cukup royal, apapun yang Sabrina butuhkan mulai dari barang-barang pribadi sampai ke kebutuhan dia sehari-hari hampir. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini si kurus dan dia sering memanfaatkan uangnya si Sam untuk gaya hidup mewah yang super konsumtif lah gitu. Ditambah lagi dia ini kan emang pengennya hidup manfaatin si Sam ya buat memenuhi apa yang dia inginkan selama ini. Mewah kan dari sinilah dia pun nuntut si Sam untuk bisa mewujudkan segala keinginannya itu. Selain dia sering nuntut karena dia bucin, terus akhirnya dia manfaatin si Sam itu untuk memenuhi apa yang dia inginkan gitu. Toksik banget sih pasangan yang kayak gini. Menurut kalian gimana?
Tapi emang udah si Sam ini dasaran udah suka banget ya sama si Sabrina, jadi apa aja gitu diturutin, sampai nanti akhirnya ketemu dimana si Sabrina ini melahirkan anaknya yang dari si Sam. Udah punya anak, dia kemudian malah selingkuh, ketemu sama seseorang yang bisa menyalurkan apa yang dia cita-citakan selama ini.